فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari pembahasan Mada yu'raful adalatu rawi. Nah, kita simpulkan pada pembahasan yang lalu. Nah, ada dua poin utama yang disebutkan di sini, yaitu apa? Dengan syuhrah dan ta'dil. Kemudian pembahasan seputar bagaimana menetapkan ta'dil. Nah, apakah ada batasan jumlah atau tidak? Itu pembahasan yang terakhir. Sekarang kita masuk pada wa yu'rafu dhabtur rawi bi muwafaqatihi thiqati lafdhan aw ma'nan wa aksuhu aksuh. Dan diketahui dhabit seorang perawi dengan apa? Kecocokan riwayat perawi tersebut dengan para thiqat, baik secara lafaz maupun secara makna. Wa aksuhu aksuh, dan kebalikannya, kelemahan seorang perawi diketahui apa? Dengan penyelisihan dia terhadap riwayat thiqat. Ini maksudnya. Baik. Perhatikan catatan kaki. Wa yu'rafu dzalika bil muqaranati baina hadits rawi wa hadits ruwatil ma'rufah wa hadits majruhin al munkarah. Wa dzalika bi 'ardi ahadithihi liyatabayyana qadru muwafaqatihi aw mukhalafatihi li ghairihi aw tafarrudihi. Dan diketahui yang demikian itu dengan memperbandingkan, ya, untuk tahu cocok dengan lafaz perawi thiqat ataukah menyelisih, harus diperbandingkan dengan muqaranah. Nah, tayyib dengan hadis perawi itu dan hadis perawi-perawi yang lain yang jelas keadaannya. Demikian pula diperbandingkan dengan hadis riwayat para majruhin yang mungkar. Tayyib. Dan caranya bi'ardi ahadithi, dengan apa? Paparkan hadis-hadisnya agar apa? Agar nampak dengan jelas kadar kesamaan, kecocokan ataupun kadar penyelisihan terhadap riwayat yang lain atau bersendiriannya dia. Ketika seorang rawi akhanifillah banyak bersendirian, tidak ada yang mencocoki, ini menunjukkan lemahnya dia. Nah, ini cara yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Salah, yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dengan apa? Muwafaqatihi al-thiqati lafzan aw ma'na. Berarti apa? Wa mukhalafatihi للثقات. قال من الأمور التي يعرف بها ضبط الراوي الأول عرض ما يحدث به الراوي حفظا على ما في كتبه
in kana lahu usulun jayyidah, yaitu dengan memaparkan hadis-hadis yang dia riwayatkan secara hafalan, ya, ma yuhadditsu bihi rawi hifdzan. Jadi yang diriwayatkan oleh perawi ini secara hafalan dipaparkan dengan apa? Hadis-hadis yang ada di kitab dia, apabila dia memiliki apa? Memiliki sumber yang bagus. Cocok enggak ini? Ternyata catatan dengan hafalan beda. Ini berarti menunjukkan dapatnya enggak sempurna. Yang kedua, ikhtibarur rawi, atau dengan kata lain imtihan, dengan diuji. Bentuk pengujiannya biqalbil ahadithi alaihi wa tarkibiha. Dengan membolak-balik hadis, kemudian menyusunnya, diubah, dia bisa mengenali tidak. Waqad ukhbiru, waqad ikhtabaru jama'atan. Dan para ulama ahli hadis telah menguji sederetan para perawi, dan telah kita lewati kisah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, al-khibrah wal mujalasah al-kathirah. Dengan khibrah, yaitu keahlian dan duduk lama bersama dia. Seorang ulama jarh wa ta'dil, mereka memiliki khibrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tidak dimiliki yang lain. Yang memiliki kepekaan. Kepekaan. Seperti tukang-tukang bengkel, tukang bengkel dengar suara mesin, ini sudah paham, oh ini rusaknya di sini. Ini khibrah namanya, punya keahlian. Tidak perlu bongkar, ini rusaknya di sini. Tapi kalau nggak punya khibrah, bongkar satu nggak ketemu, bongkar lainnya lagi, rusak lagi, ya kan? Jadi dengan khibrah dan duduk lama dengan perawi itu, sehingga tahu. Bihuduri majalis tahdits, dengan menghadiri majelis-majelis penyampaian hadis dia. Hadir di majelis dia, dengar yang dia sampaikan, ternyata dia seorang yang lemah, misalnya. Au bil mujawarah, atau dengan bertetangga, tahu namanya tetangga, paham. Wal muamalati muddatan minaz zaman, dan dengan bermuamalah dengan dia selama jangka waktu tertentu. Taib. Berarti kalau kita perhatikan di sini ada 4 yang disebutkan para ulama untuk mengetahui dhabat seorang perawi. Ya, insyaallah taala akan kita bahas lebih lanjut dalam dhawabit jarh wa ta'dil. Pertama dengan muwafaqatuhu litsiqat, kemudian arq ma yuhadditsu bihi rawi hifdzan ala ma katabahu, kemudian dengan ikhtibar, dengan yang ketiga khibrah wal mujalasah. Tayyib. Qala wa ta'dilu maqbulun min ghairi dzikri sabab, li'anna ta'dadahu yatul faqbila itlaquh, bi khilafil jarhi fa innahu la yuqbalu illa mufassaran. Tayyib, mufassar karena berhubungan dengan apa? Jarh, bukan orangnya. Jarhnya harus mufassar. Nah, sekarang perbedaan dalam apa? Ta'dil dan jarh. Kapan diterima ta'dil dan jarh itu? Nah, ta'dil bisa diterima akhwanifillah tanpa menyebutkan sebab kenapa dia dita'dil, kenapa dia dipuji. Kenapa? Karena kalau menyebutkan sebab ta'dil akan apa? Panjang.
Nah, akan panjang. Tayyib bulan. Nah, seorang yang adil, dapat. Nah, kok tahu dapat? Dia. Nah, untuk mengetahui dapat kan panjang ya, tidak? Nah, saya hadir di sini terus-terus diceritakan, ada selesai. Makanya kalau ta'dil diterima tanpa harus menyebutkan sebab. Faqubila itlaqu, sehingga diterima na'am penyebutan secara mutlak. Bulan thiqat. Nah, imam misalnya, dan seterusnya. Qala wa hadzal qaul aula bis-shawabi 'indana. Wa dalilu 'alaihi ijma'ul ummati 'ala annahu la yarji'u fit ta'dil illa ila qauli 'adlin ridha. Arifin bima yasiru bihi al-'adlu 'adlan wal majruhu majruhan, wa idza kana kadzalik wajaba hamlu amrihi fit tazkiyati 'ala salamah. Dan pendapat ini lebih utama untuk apa? Untuk dibenarkan di sisi kami, menunjukkan adanya khilaf dalam permasalahan ta'dil. Dan yang rajih, nah, ta'dil diterima walaupun tanpa menyebutkan sebab. Dan dalilnya adalah ijma' ummah. Tayyib, di mana apa? Tidak boleh merujuk dalam permasalahan ta'dil kecuali kepada perkataan seorang yang adil dan apa? Seorang yang tayyib ridha. Demikian pula seorang yang memiliki ilmu tentang perkara-perkara yang seorang adil dihukumi adil dan seorang majruh dihukumi majruh. Wa idza kana kadzalik wajaba hamlu amrihi fit tazkiyah 'ala salamah. Nah, apabila keadaan yang demikian, orang yang mentakdil itu memang seorang yang dipercaya. Bukan orang-orang fasik, karena orang-orang fasik kalau mentakdil ya sesuai dengan apa selera saja. Nah, kasih uang, langsung takdil walaupun tahu sifatnya buruk. Tayyib. Tapi yang mentakdil ini jika dikatakan memang dia seorang yang adil, paham bagaimana sebab-sebab seorang dihukumi adil dan sebab-sebab seorang apa keluar dari cakupan itu. Tayyib. Nah, kalau keadaan demikian wajib hamlu amrihi fit tazkiyah 'ala salamah. Wajib untuk membawa perkaranya pada tazkiyah yang dia berikan, pada apa? Bahwasanya tazkiyah itu di atas keselamatan. Tazkiyahnya diterima. Berbeda dengan jarah. Karena jarah tidak diterima kecuali yang mufassal. Karena apa? Dia mengeluarkan dari hukum adalah, sehingga harus diterangkan kenapa kok dia dikeluarkan. Baik. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wal qaulu tsani aqsuh. Dan pendapat yang kedua kebalikannya. Maksudnya apa? Di sini ada khilaf tentang masalah diterimanya jarah dan ta'dil. Kalau tadi ta'dil diterima tanpa tafsir, sedangkan jarah harus ada tafsir. Sedangkan pendapat yang kedua kebalikannya, fa ishtaratu tafsirut ta'dil dunal jarah. Dipersyaratkan untuk menjelaskan ta'dil, tapi apa? Dalam jarah tidak dituntut. Kenapa? Lianna asbabal adalati yakthurut tasannu'u fiha. Dikarenakan sebab adalah itu banyak orang apa? Membuat-buat, ya tasannu' yaitu melakukan perbuatan khanifillah, dia perlihatkan agar apa? Agar dipuji, agar dikenal dia memiliki adalah dan seterusnya. Tasannu'. Fayatasarra'un nasu ila thana'i ala dhahir, sehingga manusia cepat-cepat untuk memuji berdasarkan hal yang nampak darinya.
Fasalis annahu la budda min bayani sababihima ma'an. Pendapat ketiga bahwasanya harus menjelaskan sebab jarah dan ta'dil secara bersamaan. Fakama yujarrihul jarihu bima la yaqdah kadzalika yuwathiqul mu'addilu bima la yaqtadil adalah. Nah, maka sebagaimana seorang jarih yang menjarah itu terkadang menjarah ikhwanifillah dengan perkara yang tidak menjadikan dia majruh. Nah, jarah fulan kalau tidur ngorok, fulan kalau makan banyak. Ini menghilangkan adalah tidak ada? Tidak ada. Nah, tayyib tidak berhubungan dengan adalah. Tidur ngorok, tidak masalah. Tayyib. Tapi terkadang manusia demikian. Jadi dia menjarah dengan hal-hal yang yang sebenarnya tidak mengeluarkan dia dari dari dalam kondisi diterima riwayatnya. Nah, bahkan pada zaman ini terkadang perkara yang boleh saja seorang bicara. Kadzalika yuwathiqul mu'addil bima la yaqtadil adalah. Dan demikian pula terkadang seorang mu'addil ikhwanifillah dia memberikan tautsik dengan perkara yang sebenarnya tidak berkonsekuensi dia dihukumi adil. Memberikan tautsik padahal tidak menentukan adanya adalah pada diri dia. Walakin qala al-khatib ba'da taqriril qawl al-awwal alladhi sawwaba qala ala anna naqulu aidan in kana alladhi yarji'u ilayhi fil jarhi adlan mardiyan fi i'tiqadihi wa af'alihi 'arifan bi sifatil adalati wal jarhi wa asbabiha qubila qawluhu fi man jarahahu mujmalan wa la yus'alu 'an sababihi. Akan tetapi Al-Khatib Al-Baghdadi setelah membeberkan pendapat yang pertama yang beliau betulkan. Pendapat pertama tadi yang dibetulkan apa Umar? Yang dipilih oleh Al-Khatib ta'dil diterima tanpa menyebutkan sebab, sedangkan jarah harus menjelaskan, menafsirkan. Ini dikenal dengan mufassar, kenapa dia dijarah. Al-Khatib setelah menerangkan itu kemudian mengatakan, ala anna naqulu aidan, ya, bersamaan kami juga mengatakan apabila orang yang perkara jarah itu dikembalikan kepadanya adalah seorang yang adil dan diridhoi keyakinan dan perbuatannya, betul-betul tahu dengan sifat-sifat adalah, dan juga tahu tentang jarah serta sebab-sebab keduanya, maka diterima perkataannya pada orang yang dia jarah walaupun itu secara mujmal, secara global. Wala yus'alu an sababi, dan tidak ditanya tentang sebabnya. Paham? Jadi seandainya ada seorang yang kondisinya memang ahli, keyakinannya juga bagus, perbuatannya bagus, tahu sifat adalah, tahu sifat yang dengannya seorang dijarah, maka ikhwanifillah diterima walaupun jarahnya mujmal. Ini perkataan Al-Hafidz Al-Khatib rahimahullah ta'ala. Wa hadza ay kalamul khatib laisa biqaulin mustaqil bal huwa tahqiqun li mahallin niza' wa tahrirun lah id man la yakunu 'aliman bil asbabi la yuqbalu minhu jarhun wa la ta'dilun la bi itlaqin wa la bi taqyid. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Khatib ikhwanifillah bukanlah pendapat dia sendiri,
bukan pendapat khatib secara bersendirian, bahkan itu adalah tahqiq pada tempat yang sedang diperselisihkan. Dan apa penguraian terhadap perkara ini, sebab seorang yang tidak memiliki ilmu tentang sebab-sebab, baik itu sebab apa, jarah maupun ta'dil, tidak akan diterima darinya jarah, tidak pula ta'dilnya. Bahkan tidak diterima walaupun dia menyebutkan secara mutlak maupun dengan muqayyad, disebutkan apa alasan-alasannya. Kenapa? Karena tidak dikenal memiliki ilmu dalam masalah ini. Jadi masalah jarh wa ta'dil khanifillah, bukan kemudian setiap orang terjun ke dalamnya. Sehingga seseorang seenaknya menghukumi. Butuh apa? Butuh mereka-mereka yang betul-betul tahu sebab seorang dijarah dan sebab seorang apa? Ta'dil. Waqtara Ibnu Hajar annahu in khala al-majruhu an ta'dilin qubila al-jarhu fihi mujmalan ghaira mubayyanis sababi idza sadara min 'arif. Perhatikan sekarang, kalau tadi Al-Khatib dan itu takrir yang bagus, alhamdulillah. Karena banyak orang berbicara, cara harus mufassar, cara mufassar. Kapan itu diharuskan? Dan kapan sebenarnya tidak dituntut suatu jarh? Jika harus apa? Adanya tafsir padanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan apabila orang yang mau dijarah tersebut alhamdulillah kosong dari ta'dil. Dalam artian apa? Tidak ada ulama yang mentakdil dia. Kemudian datang orang yang menjarah, maka diterima jarahnya walaupun mujmal. Walaupun tidak menerangkan sebab, tapi dengan syarat apabila ini keluar dari seorang yang arif, seorang yang memiliki ilmu. Qala li'annahu idza lam yakun fihi ta'dilun fa huwa fi hayyizil majhul wa i'malu qaulil mujarrihi aula min ihmali. Alasan beliau kenapa? Dikarenakan kalau tidak ada padanya ta'dil, maka dia masuk dalam apa? Kategori majhul, ya kan? Perawi ini tidak ada orang yang mentakdilnya, baik dari sisi dhabat maupun dari sisi adalah. Enggak ada berita tentang perawi itu, berarti dia masuk kategori majhul. Nah, kemudian ada yang menjarah, maka tentunya mengambil perkataan orang yang menjarah itu lebih utama daripada membiarkannya, karena dengan adanya jarah ini ada sedikit dari ilmu yang dengannya kita mengetahui keadaan perawi tadi. Kalau tidak ada jarah ini saja kita tidak mengambilnya, tidak. Seandainya tidak ada jarah dan perawi ini kita tidak mengetahui adanya ta'dil padanya, maka kita pun tidak akan mengambil riwayat perawi itu karena masuk kategori majhul. Apalagi ditambah dengan adanya jarah terhadap perawi tadi. Dan ini alasan bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa ma Ibnu Salah fi mithli hadza ila tawaqquf. Dan Ibnu Salah condong pada perkara yang seperti ini kepada tawakuf, tidak menentukan apakah dia majruh atau apa adil. Qala wa samaratul khilaf baina makhtarahu Ibnu Salah min at-tawaqqufi 'anil 'amali bi hadithi man juriha jarhan mujmala liraibati fihi fa ka'annahu majhul. Dan buah dari perselisihan ini yaitu khilaf antara yang dipilih oleh Ibnu Salah yang berupa tawakuf, dari beramal dengan hadis seseorang yang dijarah dengan jarah mujmal. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil jarah walaupun mujmal jika perawi ini tidak ada yang mentakdilnya.
Sedangkan Ibnu Salah tawakuf. Nah, buah khilaf ini bagaimana? Tayyib liraibah fihi faka'annahu majhul, dikarenakan adanya keraguan-raguan fihi terhadap apa maksudnya? Terhadap ta'dil yang terhadap jarah yang diberikan kepada perawi tadi, sehingga seakan-akan dia itu seorang yang majhul. Nah, paham di sini kenapa kok Ibnu Salah tawakuf? Dikarenakan jarah yang mujmal itu masih ada keraguan-raguan. Kenapa kok jarah? Mungkin saja karena alasan pribadi dan seterusnya. Tayyib. Madhhab Ibnu Hajar fi radd riwayati li'annahu ya'tabir rawi majruhan. Dan berbeda dengan madhab Ibnu Hajar. Beliau menolak riwayat perawi yang sudah dijarah dengan jarah yang mujmal itu dikarenakan beliau menganggap rawi itu sudah majruh walaupun dengan jarah yang mujmal. Qala Fara' Ibnu Salah aqwa, dan pendapat Ibnu Salah lebih kuat. Wa natijatul madhhabaini mutaqaribah, dan hasil dari dua madhab ini dekat. Lakin tadharu thamaratul khilafi wa quwwatuhu idza kana al-jarhul mujmal syadidan. Akan tetapi nampak buah dari perselisihan ini dan kuatnya apabila jarah yang mujmal tersebut ikhwani fillah syadid, jarahnya syadid, yaitu keras, tidak hanya sekedar mengatakan fulan dhaif laisa bithiqah, tapi jarahnya syadid. Fal akhdhu bi qauli Ibnu Hajar ma'nahu adamu salahiyatihi fi syawahid, wal akhdhu bi qabuli Ibnu Salah ma'nahu salahiyatuhu salahiyatu riwayatihi fi syawahid idza jaa ma yuqawiha. Kalau jarnya syadid, fulan munkarul hadis, kan syadid, ya kan? Tapi tidak dijelaskan kenapa dia kok dihukumi mungkar hadis, wahai imam. Imam cuma mengatakan fulan munkarul hadis. Ibnu Hajar selama tidak ada yang mentakdirnya langsung diambilnya tidak. Lafaz jarah yang kuat ini dikatakan munkarul hadis berarti tidak bisa untuk dijadikan sebagai syawahid dan mutaba'at. Tapi kalau Ibnu Salah fulan munkarul hadis, enggak ada penyebutan sebab kenapa dia dihukumi demikian. Dia tawakuf. Tawakuf masuknya kategori apa berarti? Majhul, ya tidak? Masuknya kategori majhul, sehingga tidak diterima juga riwayatnya, cuman masih bisa masuk pada derajat syawahid dan mutaba'at. Paham? Ini perbedaan yang nampak. Tapi kalau pada seorang perawi yang jarah mujmalnya biasa saja, fulan dhaif, Ibnu Hajar menerima dan riwayatnya tidak diterima dalam periwayatan, ya kan? Riwayat orang yang dikatakan dhaif tidak diterima. Kenapa? Karena hukumnya dhaif. Sedangkan Ibnu Salah mengatakan aku tawakuf. Ketika ada mengatakan fulan dhaif, tawakuf, hasilnya diterima atau tidak riwayatnya? Apa Zain? Riwayatnya tetap tidak diterima. Kenapa? Karena majhul. Jadi buahnya sama, hasilnya sama antara Ibnu Salah dan Ibnu Hajar, sama-sama riwayat perawi itu tidak diterima. Cuman kalau Ibnu Hajar menghukumi sesuai dengan jarahnya, yaitu dia dhaif. Kalau Ibnu Salah melemahkannya karena tawakuf dan hukumnya majhul. Paham? Paham ya Pak? Baik. Wallahu a'lam. Wa qayyada ba'dul mutaakhirin qabul al-jarh al-mufassari fi man uddila aydan bima idza lam takun hunaka qarinatun yashhadu al-aqlu bi anna mithlaha yuhmalu 'ala al-waqi'ati min ta'assubi madhhabi.
min ta'assubin madhabiyyin aw munaqashatin dunyawiyah wa huwa kadzalik. Dan sebagian mutaakhirin memberikan takyid bahwasanya diterimanya cara mufassar pada orang yang fi man uddila aidan, pada orang yang ditakdil juga ada batasannya, ikhwan. Ini penting ini. Bima idza lam takun hunaka qarinah yashhadul aqlu bi anna mithlaha yuhmalu 'ala al-waqi'ah. Jadi walaupun jarah itu mufassar, tapi pada orang yang dijarah ini ada takdil. Nah, ada takdil dari para ulama lain. Nah, jarah mufassar itu dipersyaratkan apabila tidak ada qarinah yang secara akal menyaksikan bahwasanya yang semisal itu dibawa pada kondisi waqi'ah min ta'assubin madhabi. Ya, terjadi dikarenakan ta'assub secara madhab. Karena beda madhabnya akhirnya jar habis-habisan. Padahal di sana ada yang menta'dil. Au munafasah, tadi munafasah. Munafasatin dunyawiyah, atau karena karena perlombaan pada perkara dunia. Jangan dikira masalah munafasah dunyawiyah maksudnya kemudian rebutan harta. Kalau para perawi, orang yang bergelut di dalam dalam perkara din, dalam menyebarkan agama, munafasah dunyawiyah berhubungan dengan masalah usaha untuk memperbanyak pengikut. Ini munafasah dunyawiyah. Kemudian ingin lebih tersohor, ingin lebih terkenal, hasad. Taib, karena fulan lebih masyhur, aku ndak. Ini munafasah dunyawiyah, yaitu tujuan-tujuan duniawi, ingin dia lebih dari yang lain. Bahwa kadzalik, dan takyid ini benar adanya. Bahwasanya jarh mufassar pada seorang yang ditakdil ikhwani fillah ini butuh diketahui betul-betul bahwasanya jarh tersebut memang murni karena agama, bukan dikarenakan ta'assub, bukan pula dikarenakan tendensi-tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi. Baik. Pemahaman perkara ini penting untuk kita bisa memilah dan memilih mana jarh yang bisa diterima. Apalagi di zaman mutaakhirin seperti ini. Banyak muncul muncul ulama-ulama jarh wa ta'dil. Baik. Ulama jarh wa ta'dil, baca kitab saja tidak bisa terjun dalam jarh wa ta'dil. Bahkan lebih mantap jarahnya. Ini bahaya. Padahal dibutuhkan memang dia memiliki ilmu tentang sebab-sebab adalah dan ilmu tentang sebab-sebab dia seorang itu dijarah. Bukan hanya sekedar emosi, kemudian beralasan dengan kecemburuan terhadap agama dan seterusnya. Ya. Barakallahu fiikum wa nafa'ana bihadza. Nas'alullah at-taufiq wa sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.